Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu pada pagi hari ini mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh mendengar firman Tuhan tiap-tiap hari. Secara khusus pada minggu hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan sendiri akan bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus memberikan hikmat pengertian bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan juga memampukan kami untuk menerapkan firman Tuhan itu secara nyata, secara praktis dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Kita hanya akan membaca sebagian ayat saja, tidak semua ayat kita baca. Roma pasal yang ke-10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Ayat 1 sampai ayatnya ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayatnya yang ke 10 sampai ayatnya yang ke-15. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayatnya yang ke-21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita belajar bagaimana penolakan Israel terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat, penolakan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan terhadap Yesus sebagai Mesias telah membuat hati Paulus berduka begitu dalam. Israel yang telah dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang khusus untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, Israel yang memiliki berbagai keistimewaan, tetapi mereka telah gagal untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, justru juga gagal untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Itu yang membuat Paulus berduka. Israel memiliki keistimewaan. Mereka adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Mereka telah menerima kemuliaan Allah. Tuhan menyatakan diri kepada umat Israel dalam penyataan-penyataan di padang gurun. Israel telah menerima perjanjian-perjanjian Tuhan. Israel telah menerima hukum Taurat. Israel juga menerima ibadah, diberikan cara-cara beribadah kepada Allah. Namun Israel seolah-olah akan terpisah dari Allah
karena ketidakpercayaannya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Itulah yang membuat Paulus begitu berduka. Maka pada pagi hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kegagalan Israel, belajar dari ketidakpercayaan Israel, kita akan merenungkan 3 tanggung jawab manusia di hadapan Allah berdasarkan Roma pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 21 yang telah kita baca. Ada 3 tanggung jawab manusia yang kita bisa renungkan melalui kitab Roma pasalnya yang ke-10 ini. Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab manusia adalah mengenal Allah yang benar. Paulus membuat sebuah pernyataan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca secara khusus di ayatnya yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Paulus pernah mengungkapkan ini untuk dirinya sendiri. Dulu dia adalah penganiaya jemaat, tetapi dia katakan dia lakukan itu semua di luar iman, tanpa pengertian yang benar, karena dia belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pernyataan yang sama digunakan oleh Rasul Paulus dalam ayatnya yang kedua ini. Mereka, yaitu Israel, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Seperti Paulus berusaha menganiaya jemaat, berusaha menganiaya orang percaya karena ketidakmengertiannya, karena ketidaktahuannya, karena berada di luar iman. Maka orang-orang Israel pun juga giat bagi Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Orang Israel tidak memiliki pengertian yang benar. Bukan berarti orang-orang Israel ini tidak tahu tentang siapa Allah mereka. Bukan berarti mereka melupakan sama sekali penyataan Allah kepada orang Israel. Banyak ahli Taurat di antara orang Israel. Banyak orang yang mengenal Taurat di Israel. Banyak orang yang mengajarkan Taurat di Israel. Banyak orang yang tahu tentang Allah di Israel. Tetapi bukan karena mereka tidak tahu tentang Allah. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, sekalipun mereka tahu tentang Allah, sekalipun mereka menerima penyataan Allah, tetapi mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Pengenalan Allah ini bukan berbicara soal tahu atau tidak tahu saja, mengerti atau tidak mengerti saja. Bukan berbicara soal pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Israel, tetapi berbicara tentang bagaimana relasi orang Israel dengan Allah. Mereka giat bagi Tuhan. Artinya mereka nampaknya secara lahiriah beribadah kepada Tuhan. Mereka nampaknya datang menyembah Tuhan dengan nyanyian-nyanyian mereka. Mereka datang beribadah kepada Tuhan dengan korban-korban mereka. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas ibadah mereka dalam doa maupun berpuasa, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat bagi Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Mereka di luar relasi yang benar dengan Tuhan. Beberapa bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama berbicara tentang bagaimana Israel itu tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Yesaya berkata, seekor lembu mengenal palungannya, tetapi Israel tidak. Atau dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yesaya juga berkata, bangsa ini mendekati aku dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Apa yang mau dikatakan oleh Yesaya? Mereka melakukan aktivitas keagamaan, ritual-ritual keagamaan, mereka melakukan seremoni-seremoni, tetapi ternyata mereka hatinya jauh daripada Tuhan. Mendekati aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Bahkan lebih keras lagi, Amos berkata, Tuhan membenci nyanyian-nyanyian orang Israel, membenci korban yang diberikan oleh orang Israel. Karena sekalipun mereka melakukan aktivitas keagamaan seperti yang dinyatakan oleh Yesaya,
Mereka menyanyi lagu bagi Tuhan, mereka memberikan korban bagi Tuhan, tetapi kehidupan kerohaniannya jauh daripada Tuhan. Mereka tetap melakukan dosa, mereka tetap melakukan pelanggaran, mereka tetap melakukan berbagai hal yang mendukakan hati Tuhan. Berbohong, mencuri, berzina dan sebagainya. Demikian juga disampaikan oleh Nabi Hosea. Nabi-nabi dalam perjanjian lama berbicara tentang bagaimana kelakuan orang Israel sepertinya giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Atau lebih jauh kita mau melihat bagaimana pengalaman orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan. Berulang kali mereka dihukum Tuhan, diserahkan kepada bangsa lain. Mereka bertobat, lalu kemudian Tuhan membebaskan. Tapi kemudian terulang kembali karena orang Israel lebih suka beribadah kepada ilah-ilah bangsa lain yang ada di Kanaan daripada beribadah kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu pun yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Israel tetap tegar tengkuk. Israel tetap keras kepala. Israel tidak mengenal Allah dengan benar. Israel tidak memiliki relasi yang benar secara pribadi dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah hanya bisa dikenal kalau Allah menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak mungkin mengenal Allah dengan benar kalau Allah tidak memperlihatkan, menunjukkan, menyatakan dirinya kepada kita. Dan penyataan Allah itu adalah melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan Yohanes berkata, inilah Allah yang sejati, Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah Allah yang sejati, Allah yang benar. Inilah Allah yang sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Maka mari kita belajar untuk mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar itu adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari kegagalan orang Israel yang hanya menunjukkan aktivitas-aktivitas keagamaan. Mungkin itu adalah aktivitas-aktivitas keagamaan yang setiap hari mereka lakukan. Atau aktivitas-aktivitas keagamaan yang mereka lakukan dalam perayaan-perayaan tertentu, hari raya orang Israel. Semua itu dilakukan di luar relasi yang benar dengan Tuhan. Mereka hanya secara lahiriah datang kepada Tuhan, tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Maka mari kita belajar dalam mewujudkan relasi yang benar dengan Tuhan, pengenalan kita yang benar dengan Tuhan. Kita belajar untuk menjadi seorang percaya harian, atau dalam beberapa pernyataan di artikel-artikel kemetodisan seringkali dibilang sebagai daily disciple, murid harian, bukan weekly disciple atau monthly disciple atau yearly disciple. Bukan murid yang mingguan, bukan murid yang bulanan atau murid yang tahunan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang beribadah kepada Tuhan bukan setiap minggu mereka beribadah. Kadang mereka muncul di gereja sebulan sekali, atau kadang mereka muncul satu tahun sekali atau setengah tahun sekali ketika Natal atau ketika Paskah. Mereka berpikir beribadah kepada Tuhan itu hanya berbicara mungkin tentang ibadah di hari Minggu. Mereka berpikir ibadah itu hanya berbicara tentang ibadah di perayaan-perayaan orang Kristen tertentu. Tetapi sesungguhnya ibadah kita, relasi kita, pengenalan kita akan Tuhan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Daily disciple, mengikut Kristus secara sungguh-sungguh setiap hari. Meneladani Kristus dan diwujudkan dalam kehidupan nyata, kehidupan kerohanian tiap-tiap hari. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, melakukan berbagai aktivitas dengan hati yang takut akan Tuhan. Terwujud dalam relasi dengan orang lain setiap hari, dalam relasi dengan Tuhan setiap hari.
Inilah ibadah kita, inilah pengenalan kita. Bukan soal seberapa banyak kita tahu tentang Alkitab, seberapa banyak kita tahu tentang doktrin-doktrin ajaran kekristenan, tetapi bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sekali lagi, belajar dari kegagalan Israel yang mereka giat untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar, melakukan aktivitas kerohanian tapi tidak disertai dengan hati yang benar kepada Tuhan. Maka mari kita memberikan hati kita supaya itu terwujud dalam perilaku kita kepada Tuhan tiap-tiap hari, dalam relasi kita dengan Tuhan tiap-tiap hari. Inilah tanggung jawab kita yang pertama, mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, tanggung jawab manusia adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-9, 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika mengawali pasal 10, Paulus berbicara tentang apa yang dia doakan tentang orang Israel. Dia berkata, saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Doa Rasul Paulus ialah supaya orang Israel itu diselamatkan. Ketika dia berduka secara mendalam, dia juga ingin orang Israel itu diselamatkan. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak tanggung jawab manusia. Perjalanan kerohanian kita untuk menjadi daily disciple, seorang murid Kristus yang setiap hari, tiap hari. Murid Kristus yang harian itu diawali ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam khotbah-khotbah yang lalu tentang kitab Roma, berulang kali kita mendapatkan penjelasan tentang kebenaran melalui iman, kebenaran oleh iman, pembenaran oleh iman. Keselamatan kita hanya diterima oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan kita bukan karena ibadah kita. Keselamatan kita bukan karena amal kita. Orang Israel merasa diri mereka benar asal mereka melakukan ibadahnya secara ritual. Mereka menganggap saya sudah melakukan sebuah kebenaran, saya pantas untuk dibenarkan. Tetapi Alkitab memberikan catatan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa keselamatan kita itu bukan karena perbuatan, bukan karena amal kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ungkapan-ungkapan tentang keselamatan itu beberapa kali diungkapkan dalam kitab Roma. Ada beberapa penjelasan, misalnya tentang pembenaran. Kita adalah orang yang berdosa, memiliki status sebagai orang berdosa. Tetapi ketika percaya kepada Yesus Kristus dianggap benar, dosanya dihapuskan dan dianggap menjadi orang benar, bukan lagi sebagai orang yang berdosa, karena dosanya sudah diampuni. Inilah pembenaran. Paulus juga menggunakan istilah pendamaian. Seharusnya kita dimurkai oleh Allah, seharusnya kita dihukum oleh Allah, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka murka Allah itu diredakan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Paulus juga berbicara tentang penebusan. Kita yang tadinya adalah budak dosa, diperhamba oleh dosa, tidak bisa melepaskan diri daripada dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi karena iman dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita ditebus. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah dan kita diselamatkan. Berulang kali Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan inilah tanggung jawab kita untuk percaya berita Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam ayat 9 dan 10 sekali lagi Paulus memberikan penekanan, sebab jika kamu mengaku dengan mulut
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menggunakan istilah mulut dan juga hati, bahwa iman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus itu harus diungkapkan dengan mulut kita. Tetapi tidak cukup hanya mengatakan, menyatakan di hadapan orang lain, di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Yang jauh lebih penting, jauh lebih dalam adalah bahwa engkau percaya itu, apa yang engkau katakan di dalam mulutmu itu, melalui mulutmu itu, engkau mempercaya itu di dalam hatimu. Percaya dengan mulutmu, mengaku dengan mulutmu, dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah setiap orang yang dibaptis, sudah dibaptis kemudian dia mengaku percaya kepada Yesus Kristus, sudah pasti akan diselamatkan? Kalau melihat ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belum tentu. Ada orang yang mengaku dengan mulutnya tetapi sebetulnya tidak percaya di dalam hatinya. Ada orang yang melakukan ritual-ritual atau sakramen baptisan tapi sebetulnya hatinya tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya mulutnya mengaku di hadapan jemaat, hanya mulutnya mengaku di hadapan Tuhan, tetapi sebetulnya hatinya tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka yang membuat orang diselamatkan itu bukan ritualnya, bukan upacaranya, bukan sakramennya, bukan baptisannya, tetapi pengakuan dengan mulut dan ungkapan di dalam hati, kepercayaan di dalam hati seseorang. Sekalipun dia tidak dibaptis, sekalipun dia tidak menerima sakramen baptisan, kalau dia sungguh-sungguh mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hatinya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah anugerah yang kita terima dari Yesus Kristus, dan tanggung jawab kita adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara lain. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita dengan upaya-upaya yang kita lakukan, dengan usaha yang kita lakukan, dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan segenap kemampuan kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu menyelesaikan hutang dosa kita. Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beroleh keselamatan. Maka lakukanlah tanggung jawab yang kedua ini. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa tanggung jawab kita sebagai manusia? Tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ayat ke-14 sampai 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, ternyata telah gagal untuk menyampaikan kabar baik, berita keselamatan, berkat dari Allah kepada bangsa-bangsa yang lain. Sekalipun Israel sudah diberikan sarana, sekalipun Israel sudah diberikan kesempatan untuk menjadi pembawa berita keselamatan itu kepada bangsa lain, tetapi Israel gagal. Israel tidak menggunakan kesempatan, Israel tidak menggunakan sarana yang diberikan Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada bangsa lain. Tetapi di dalam kegagalan Israel, Allah tetap Allah yang berdaulat dan berkuasa. Berita keselamatan itu tetap sampai kepada bangsa lain. Justru karena kegagalan Israel itu, maka kemudian Allah menyerahkan bangsa Israel karena penghukuman akibat ketidaktaatan orang Israel disebarkan berserak di antara bangsa-bangsa lain, dan justru melalui perserakan itu kemudian nama Allah dikenal, berita keselamatan di dalam Allah itu dikenal bangsa-bangsa lain. Allah berdaulat, sekalipun Israel tidak mau melaksanakan tugas tanggung jawabnya, berita keselamatan itu tetap sampai kepada bangsa-bangsa lain. Seperti yang disampaikan, suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.
Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Bangsa-bangsa lain menerima berita keselamatan sekalipun Israel tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pembawa berita. Dan pada masa sekarang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memilih gereja, Allah memilih orang-orang percaya untuk menjadi pembawa berita, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, kepada berbagai suku bangsa. Keselamatan itu bukan untuk dinikmati oleh diri kita sendiri. Allah tidak menginginkan kita hanya menikmati keselamatan itu untuk diri kita sendiri, tapi itu harus dibagikan kepada orang lain. Kalau kita merasa kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus, maka itu juga harus dibagikan kepada orang lain. Kita mungkin seringkali menerima kabar, berita melalui grup WA atau WA pribadi kepada kita, orang yang mengalami sakit tertentu kemudian disembuhkan karena obat-obatan tertentu, mungkin obat-obatan herbal. Lalu orang menyebarkan berita itu kepada orang-orang yang lain. Oh, kalau kamu sakit ini minum ini, kamu sakit ini obatnya ini. Itu disampaikan, itu diberitakan kepada orang lain. Atau mungkin juga ketika pandemi COVID-19 ternyata kemudian ada orang yang sembuh meskipun tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit karena minum obat-obatan tertentu atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, dia meskipun terserang COVID-19 maka dia bisa pulih sekalipun tidak ada di rumah sakit, dan orang membagikan itu, berita itu kepada orang lain karena mereka merasa sudah tertolong. Apalagi kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diselamatkan, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bukankah hal yang sama juga kita perlu bagikan kepada orang lain? Berbagilah kepada orang lain berita keselamatan ini. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Dalam persekutuan doa hari Kamis yang lalu, Pendeta Maner menyampaikan tentang bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu memiliki hati seperti Yesus yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik, kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Memiliki hati seperti Yesus Kristus. Bagaimana kita juga paling tidak kita mendoakan orang lain supaya orang lain diselamatkan. Bagaimana kita juga mendoakan supaya Tuhan mengutus pekerja-pekerja untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan pekerja-pekerja itu bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya guru Injil, bukan hanya evangelis, bukan hanya pengurus gereja, majelis gereja, tetapi semua orang percaya itu adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membagikan Injil Kristus kepada orang lain. Dengan rendah hati, dengan hati yang terbuka, membagikan Injil kepada orang lain. Sekali lagi, paling tidak kita mulai mendoakan orang-orang di sekeliling kita supaya mereka diselamatkan. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman sekerja kita. Kita mulai berdoa, dan di balik doa kita sebenarnya Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dalam beberapa kesempatan setiap malam berdoa untuk keluarga-keluarga secara khusus yang belum percaya pada Yesus Kristus, dan ada kesempatan-kesempatan yang kemudian Tuhan buka. Abang saya, anak abang saya yang sudah belasan tahun tidak bertemu, tidak berjumpa, kemudian tiba-tiba menghubungi saya melalui messenger, dan kemudian singkat cerita akhirnya kemudian dia yang sudah belasan tahun tidak ada kabar entah di mana, tapi kemudian dia memberitahukan bahwa dia akan kembali ke Magelang, dan sekarang Bapak Ibu dia sudah ada di rumah mama saya di Magelang, dan ada kesempatan kami berbincang-bincang, bahkan kemudian mulai berbicara tentang hal-hal rohani. Ada kesempatan yang terbuka untuk memberitakan Injil. Mungkin Tuhan akan memakai cara yang lain, kesempatannya itu pada orang-orang di sekeliling kita. Tapi ingatlah, tanggung jawab kita adalah membagikan apa yang kita sudah alami, membagikan Injil keselamatan, Injil Kristus yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan kepada orang lain. Itulah tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hari ini kita berbicara tentang 3 tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Belajar dari kegagalan Israel yang telah gagal untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Maka hari ini kita belajar untuk mengenal Allah dengan benar.
Pengenalan akan Allah itu bukan soal pengetahuan saja, tetapi memiliki relasi yang benar yang kemudian terwujud dalam tingkah laku kehidupan kita tiap-tiap hari. Semakin hari memiliki karakter yang semakin benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita juga mau berbagi Injil Kristus, Injil keselamatan kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita untuk mengingat tanggung jawab kita sebagai manusia, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bukan hanya mengingat, tapi kemudian kita melakukan, mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan tentang tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Tolong kami, ingatkan kami, mampukan kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Ampuni kami kalau selama ini kami gagal untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami, sekalipun Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerah dan kesempatan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami mengenal Tuhan dan mewujud nyatakan pengenalan itu dalam sikap hidup kami tiap-tiap hari. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan bukan hanya kami nikmati sendiri, tapi kami mau berbagi Injil Kristus, Injil keselamatan pada orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami dan tolonglah kami, mampukan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.